berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semangat pagi luar biasa. PTPN Tumbuh juara bangun negeri. PTPN One PTPN, one culture. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit sharing session menunjukkan tema ESG yang sebelumnya sudah disampaikan secara garis besar pada sharing session sebelumnya oleh Pak Hadi. Apa itu ESG? Yaitu environment, berkaitan dengan kepedulian kita terhadap lingkungan di mana tempat kita beroperasional. Social, berkaitan dengan kepedulian kita terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Governance, berkaitan dengan tata kelola perusahaan, mengenai akuntabilitas dan juga transparansi perusahaan. ESG ini muncul dari adanya peningkatan kesadaran terkait lingkungan, berlatar belakangi dengan adanya perubahan paradigma dari yang semulanya perusahaan atau entitas bisnis orientasinya untuk memperoleh keuntungan beralih menjadi berorientasi kepada sustainability atau keberlanjutan. Ada perpindahan tanggung jawab yang semulanya itu bertanggung jawab hanya kepada pemegang saham sebagai pemilik modal perusahaan, sekarang beralih menjadi bertanggung jawab kepada stakeholder. Terdiri dari tentunya pemegang saham, kemudian orang yang berada di tubuh perusahaan sendiri seperti karyawan, vendor, supplier, masyarakat sekitar tempat kita beroperasi, kemudian kreditur dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Jadi di sini terdapat pergeseran orientasi yang dimana agar perusahaan tersebut dapat terus berkinerja jangka panjang, sustainable. Apa sih manfaat dari diimplementasikan ESG dalam bisnis kita? Yang pertama tentunya adalah menjaga reputasi perusahaan itu tetap baik. Kemudian yang kedua, menjaga sustainability, memastikan bahwa terjaganya lingkungan di mana kita beroperasi, kemudian kepuasan masyarakat sekitar maupun orang-orang dalam tubuh perusahaan. Dengan menjaga faktor-faktor tersebut, meningkatkan kepastian bahwa perusahaan akan terus beroperasi dan berkinerja stabil sampai dalam waktu yang panjang untuk mencegah risiko adanya tuntutan hukum atau litigasi, yang dimana kalau kita tidak memenuhi peraturan yang berlaku terkait lingkungan, bukan saja lingkungan kita yang rusak, tetapi juga masyarakat di sekitar akan berpengaruh terhadap hal-hal yang negatif. Contohnya itu setiap bulannya di Regional 7 sendiri ada yang namanya analisa limbah. Regulasi ini memastikan bahwa perusahaan menjalankan ESG ini di lingkungan Regional 7. OJK 164 tahun 2021, kemudian peraturan dari nomor 32 pasal 68 tentang lingkungan hidup, perundang-undangan lain terkait dengan AMDAL, kemudian yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan langsung yaitu peraturan terbaru terkait dengan akuntansi hijau per 1 Juli 2025 diterbitkan, yaitu PSPK atau Pernyataan Standar Laporan Keberlanjutan tentang pengungkapan informasi risiko keberlanjutan dan juga risiko iklim. Bagaimana memonitoring ESG ini, kinerja ESG, kemudian siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memonitoring ESG ini, kemudian yang ketiga, materialitas berkaitan dengan isu-isu apa yang relevan terkait dengan ESG ini di lingkungan perkebunan, di mana untuk di Regional 7 tentunya sudah terdapat sertifikasi khusus yang menjamin bahwa operasional dari Regional 7 ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ramah lingkungan. Contoh dari sertifikasinya adalah RSPO, untuk di sawit RSPO, ISPO, kemudian di karet sendiri sudah ada UDR yang memastikan bahwa operasional di PTPN 7 ini telah berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Kemudian yang ketiga, menetapkan tujuan ESG selaras dengan perkebunan itu sendiri. Kemudian yang keempat, kebijakan ESG dibuat agar selaras dengan implementasi ESG. Kemudian yang keenam, perencanaan skenario yang berkaitan dengan menilai apa dampak dari ESG lingkungan ini pada tubuh perusahaan. Kemudian dibuat KPI dan juga matriks. Yang terakhir, pelaporan rutin. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, semoga akan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.